Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sarah dan Bu Fenty. Kami dari kelompok 8 pengantar lingkungan binaan yang terdiri dari Adelia Renita Sipatuhar, Made Gede Kresnananda Semadi, Ahmad Nazal Rizky Fajrin, yaitu saya, dan Ahmad Ihsan Firdaus akan mempresentasikan tugas dari bab 4. Next slide. Yang pertama kita rewind dari bab 1 dulu, yaitu isu lingkungan binaan. Saat ini Indonesia, khususnya di kota-kota besar, sedang mengalami sebuah permasalahan terhadap perencanaan dan pembangunan suatu wilayah, di mana ketersediaan lahan tidak sebanding dengan populasi. Oleh karena itu, timbullah permasalahan mengenai jumlah tanah yang nipis akibat terbangunnya banyak hunian penduduk. Next slide. Diagram di sini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk membutuhkan pembangunan yang membutuhkan penyedotan air dan mengakibatkan permukaan tanah menurun yang mengakibatkan banjir. Next slide. Nah, untuk urgensi masalahnya, ini dari Thomas Robert Malthus, penyedotan tanah sebagai sumber daya alam tentu merupakan hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tanah adalah sumber daya alam yang memiliki fungsi dan kedudukan sangat penting dalam kehidupan sebagai tempat membangun rumah tinggal, tempat menghasilkan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer. Next slide. Nah, untuk gagasan solutifnya, kami mengusulkan sebuah rumah susun dengan bentuk piramida terbalik dengan lahan yang tidak melebar ke samping, melainkan melebar ke atas seperti piramida. Lahan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan atau bahkan jalanan. Next slide. Ini SWOT yang telah kami lakukan. Next slide. Dan terakhir, Jakarta sebagai contoh studi kasus dapat menjadi pertimbangan pengembangan desain dalam perencanaan pembangunan desain keberlanjutan dengan mulai membangun hunian yang sifatnya bisa menampung masyarakat banyak seperti gagasan yang kami ajukan. Namun, untuk masalah yang akan datang, tetap diperlukan kontrol dalam pemerataan bangunan, terutama urbanisasi, sehingga isu ke-11 dari SDGs dapat berjalan dengan maksimal dalam tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Adelia Renita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai bab 2, yaitu komunikasi ide gagasan. Yang pertama ada konten Instagram, dan kira-kira seperti ini adalah rencana promosi dari profil Instagram nantinya. Bisa di next. Dan berikut adalah rencana unggah konten Instagram. Jadi kami rencananya adalah mengunggah konten setiap 2 minggu sekali pada hari Senin, dengan rentang waktu pada pukul 5 hingga 7 sore. Dan diikuti dengan adanya evaluasi konten, persiapan, lalu ada penyusunan materi, produksi konten, dan mengulang lagi ke unggah konten. Bisa di next. Dan di sini adalah media penutup konten yaitu YouTube, dan berikut adalah storyboard dari YouTube. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh saya, di mana bab 3 kita akan memaparkan beberapa scene dan juga skrip, serta angle-angle gambar yang akan kami gunakan. Nah, di sini ada scene-scene yang kami gunakan, beserta view angle dan juga audio yang akan tercantum pada scene-scene tersebut. Di sini terdapat 9 scene. Soalnya ini adalah skripnya, ini scene 1-5, bisa dilihat. Scene 6-9. Ini lokasi dan juga jadwal, scene 1 sampai scene 5, scene 6 sampai 9. Ini rencana jadwal pengambilan video. Pengambilan video akan dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu, dan hari lainnya akan dilakukan proses editing. Nah, selama seminggu akan dilakukan 2 kali pengambilan video. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri, di warna-warna yang sudah kami blok. Ini list perangkat lunak dan juga keras. Perangkat lunaknya ada seperti ini, dan ini perangkat kerasnya. Ini ada teknik, olah, dan juga evaluasi. Tekniknya kami menggunakan teknik syuting dan juga pengambilan video dari YouTube. Lalu kami akan edit serta
Selanjutnya kami akan evaluasi sebelum kami lakukan di proses upload. Lalu metode tahapan produksi dan pasca produksi. Pada pasca produksi, kami akan melakukan pematangan konsep, naskah, dan juga storyboard, serta mempersiapkan segala kebutuhan. Lalu pada proses produksi, kami akan melakukan syuting dengan shot utama terfokus pada karakter utama, serta menggunakan variasi angle kamera lain. Lalu di post produksi, kami akan melakukan pengumpulan shot gambar, melakukan rough cut, editing kompleks, lalu menambahkan voice over, dan juga visualisasi berita dan juga ide dari gagasan kami. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perlengkapan yang diperlukan, di mana digunakan untuk menyewa kamera, lensa, gimbal stabilizer, tripod, dan mic podcast, di mana menghabiskan total 4.260.000. Dan yang kedua adalah bahan habis pakai, di mana digunakan untuk membeli lisensi Adobe Creative Cloud selama 3 bulan, lisensi SketchUp Student selama setahun, bahan-bahan kebutuhan protokol kesehatan sebanyak 4, dan alat tulis kertas dengan biaya yang dikeluarkan sejumlah 2.224.000. Dan yang ketiga digunakan untuk perjalanan dalam kota, digunakan untuk survei lokasi untuk 4 orang, di mana persatuannya dikeluarkan biaya Rp100.000. Dan yang kedua adalah untuk pengambilan video untuk 4 orang, di mana masing-masing orang membutuhkan biaya Rp100.000, sehingga jika di total keseluruhan untuk biaya perjalanan dalam kota adalah Rp800.000. Dan yang keempat adalah biaya lain-lain, di mana digunakan untuk membeli kuota internet untuk 4 orang selama 3 bulan sebanyak 12 giga, di mana membutuhkan biaya sekitar Rp900.000, dengan total keseluruhan yaitu Rp8.184.000. Next. Untuk selanjutnya adalah jadwal kegiatan, di mana kegiatan pertama yaitu bimbingan dilakukan selama kegiatan PKN berlangsung, dan kegiatan kedua adalah pengkajian masalah, di mana dilakukan selama di minggu pertama dan kedua bulan pertama, dan yang ketiga adalah pematangan naskah dilakukan minggu keempat bulan ke-1 dan minggu pertama bulan kedua. Dan yang keempat adalah pengambilan video seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu proses editing, di mana dilakukan setelah pengambilan video setiap bulannya. Dan yang keenam adalah upload microblog, di mana dilakukan dimulai sejak bulan kedua hingga bulan keempat. Dan yang ketujuh adalah upload video. Dan yang kedelapan adalah pembuatan laporan kemajuan yang dimulai sejak minggu keempat bulan pertama hingga minggu pertama bulan keempat. Dan yang terakhir adalah pengajuan laporan akhir yang dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan terakhir. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.